Bab 047. Kamu jangan lupa makan, jangan kecapean, mengingatkan istrinya agar tidak sampai lupa makan karena keasikan belanja. Iya mas, aku sayang Mas Raihan Erlangga Kusuma, ujar Naya menyebutkan nama lengkap suaminya dengan tingkah manja. Dasar ibu hamil, gumam Raihan seraya menyimpan kembali ponselnya setelah Naya mematikan telepon. Baru saja akan kembali membuka map, telepon kantor berdering. Menarik napas sedikit kesal merasa pekerjaannya tidak akan selesai jika ada saja yang menghubunginya. Ya, jawab Raihan. Pak, ada yang ingin bertemu, suara Tania. Padahal dia bisa langsung masuk tanpa harus melalui jalur telepon. Siapa? Bingung karena merasa dia tidak ada janji dengan siapapun. Mbak Eva Pak, sahut Tania, memanggil Mbak karena tahu Eva adalah Raihan dari bosnya meski hanya adik tiri. Eva tampak sedang berdiri di depan meja kerja Tania, menunggu kakak tirinya mengizinkan dia masuk. Suruh masuk, perintah Raihan namun dengan perasaan bingung, karena tidak biasanya Eva menemui dia bahkan sampai Harua ke kantor. Baik Pak, Tania menutup telepon lalu mempersilahkan Eva masuk. Mbak langsung masuk aja, membuka pintu. Eva tersenyum seraya mengikuti Tania dan masuk ke ruangan Raihan saat pintu dibuka. Kak, memanggil Raihan yang telah duduk di sofa menunggunya. Duduk, menyuruh duduk dengan tatapan serius. Ada apa? Lanjutnya, menduga pasti ada yang ingin dikatakan Eva padanya. Eva duduk dengan sedikit ragu, dia merasa sedikit takut dengan tatapan tajam yang Raihan tujukan padanya. Papa sakit Kak, memberitahukan kenapa dia datang sekarang. Raihan menanggapi dengan santai tak ada keterkejutan sama sekali yang terlihat dari raut wajahnya, karena dia sudah menduga sebelumnya setelah dia membuat perusahaan papahnya, saat papahnya itu ingin sekali mencelakai Naya menantunya sendiri. Mengetahui riwayat penyakit yang diderita papahnya memungkinkan bisa kambuh kapan saja. Lalu, bertanya seolah tak tertarik sama sekali mendengar pengaduan Eva tentang papahnya yang sakit. Papa nggak bisa dirawat di rumah sakit karena nggak sanggup bayar Kak, berkata sedih mengingat papahnya yang diusir dari rumah sakit karena kehabisan biaya dan tidak bisa menebus obat-obatan yang sangat penting bagi kesembuhan Dani. Raihan menarik napas. Dia tahu maksud kedatangan Eva tanpa harus menjelaskan lebih panjang, dari perkataan dan raut wajahnya menggambarkan bahwa hanya dirinya lah tempat Eva meminta bantuan sekarang. Akan aku pikirkan, ujar Raihan singkat dia tidak bisa mengambil keputusan apapun sekarang karena sadar ada seorang istri yang harus dia mintai persetujuannya apalagi sekarang Naya lah pemilik semua yang dia punya. Jadi hanya Naya yang bisa memutuskan untuk membantu atau tidak. Kak, Eva mohon, berkata dengan memelas berharap kakak tirinya akan membantu. Aku akan menghubungimu nanti, ringkasnya. Kau pulanglah sekarang, lanjutnya tak ingin berlama-lama dengan Eva. Dia harus menjaga jarak karena bagaimanapun Eva hanyalah adik tiri dan Eva pun pernah sangat mencingainya dulu. Baik Kak, merasa tak bisa banyak berkata lagi begitu mendengar ketegasan Raihan yang memintanya pulang, dia langsung angkat kaki dari ruangan Raihan. Setelah Eva pergi Raihan lebih memilih menyender di sofa daripada melanjutkan pekerjaannya, sibuk berpikir apakah akan membantu papahnya atau tidak. Sesuai dengan permintaan Raihan Naya mengajak Siti untuk ikut dengannya. Sekarang mereka tengah berada di salon untuk melakukan perawatan berulang kali Naya meminta Siti untuk ikut melakukan perawatan tapi berulang kali pula Siti menolaknya dengan berbagai macam alasan mulai dari tidak biasa sampai alasan tidak enak Siti utarakan dan akhirnya dia hanya menonton majikannya. Saat melihat majalah rambut di tangannya Naya sangat tertarik untuk memotong rambut panjangnya. Dipotong sedikit nggak apa-apa kali ya. Pikirnya setelah membolak-balik majalah dan matanya terus fokus pada satu model rambut yang membuat dia sangat kepincut ingin memotong rambutnya. Siti, memanggil Siti yang tengah duduk di sofa tunggu. Iya Bu, berjalan mendekati majikannya yang duduk di depan cermin besar.
Ini bagus nggak? Meminta pendapat seraya jarinya menunjuk majalah di pangkuannya. Bagus Bu, jawab Siti melihat apa yang ditunjuk Naya. Ibu mah diapain aja juga cantik, lanjutnya memuji istri majikannya. Mata Naya langsung berbinar mendengar perkataan Siti merasa ada yang mendukungnya. Naya mengacungkan jempolnya senang dan dengan cepat dia meminta penata rambut untuk memotong rambutnya sama dengan model yang dia inginkan. Tak lama setelah selesai Naya tampak terus mengagumi rambut barunya lewat cermin. Ayo Nay, kita cari makan, keluar dari salon dan beranjak menuju food court yang ada di dalam mall karena merasa perutnya sudah sangat keroncongan minta diisi. Naya memesan begitu banyaknya berbagai makanan yang mungkin hanya bisa dihabiskan oleh 6 orang sedangkan dia sekarang hanya berdua dengan Siti sangat jelas makanan di hadapannya sekarang tidak akan habis. Siti menganga melihat tingkah majikannya, dia tidak pernah melihat Naya makan banyak seperti sekarang karena saat di rumah pun Naya hanya makan setengah centong nasi, tapi sekarang di hadapannya makanan bertengger memenuhi meja. Apalagi saat melihat Naya sudah mulai makan dengan lahap. Raihan sudah berada di dalam mall yang diberitahukan Naya. Kamu di mana? Menelepon istrinya karena tak juga kunjung menemukan keberadaan Naya dan juga Siti. Dia merasa pening jika harus berkeliling untuk mencari istrinya yang kini sedang sibuk berbelanja. Lagi beli sepatu, sahut Naya sambil kakinya mencoba beberapa sepatu yang baru saja diambilnya. Iya di toko apa? Ini aku cariin kamu dari tadi loh Yang. Dari jam setengah 5 aku di sini sampai sekarang sudah hampir jam 6, mengeluh karena sudah terlalu lama mencari tapi yang dicari tidak juga ketemu. Lah masnya nggak bilang sama aku kalau udah di sini, kelit Naya tak mau disalahkan karena membuat suaminya sampai harus berkeliling 1 jam lebih. Aku di toko sepatu Queen Shoes, lantai 3 mas kesini aja. Ini Siti mau pulang soalnya, memberitahukan tempatnya berada saat ini. Ya udah aku ke sana, ujar Raihan mematikan telepnya dan langsung menuju toko yang disebutkan istrinya. Naya masih asik dengan kegiatannya mencoba berbagai macam alas kaki dari mulai yang teplek berhak sedang sampai yang bercenti-centi tingginya sambil tertakar riang. Entah kenapa hormon kehamilannya membuat dia jadi lebih bersemangat dari bersemangat makan yang membuat Siti harus membelalak tak percaya, hingga semangat berbelanja seperti sekarang ini. Ibu mana? Tanya Raihan yang sontak saja membuat Siti yang tengah memperhatikan tingkah Naya terhentak kaget. Lagi coba sepatu Pak di sana, Siti menunjuk perempuan yang tengah menunduk mencoba sepatu menghadap sebuah cermin besar. Ya udah kamu pulang sekarang aja biar ibu sama saya, ujar Adia yang merasa tak enak karena Siti sudah terlalu lama menemani istrinya berkeliling mall dan sudah pasti akan sangat capek apalagi jam kerjanya juga sudah lewat. Kamu naik taksi nggak apa-apa kan? Tanya Raihan karena dia masih harus menemani istrinya yang masih sibuk dengan kegiatannya. Iya Pak, nggak apa-apa. Jawab Siti langsung pamit setelah Raihan memberikan ongkos taksi seraya membawa 3 paper bag berisi barang yang dibelikan Naya untuknya. Raihan menghampiri istrinya yang belum juga menyadari kedatangannya. Raihan melepas kacamata hitam yang dikenakannya lalu menyipitkan pandangan mempertegas penglihatannya, memastikan apakah wanita berambut sebahu yang tengah membelakanginya saat ini adalah Naya istrinya sendiri. Yang memanggil sebutan yang biasa dia gunakan untuk memanggil Naya meski dia belum yakin wanita di hadapannya ini adalah istrinya. Saat mendengar suara yang sangat dikenalinya, Naya langsung menengok ke belakang tapi detik berikutnya Naya langsung menutup mata begitu melihat wajah suaminya. Bukan hanya rasa mual yang kini tengah dirasakannya, tapi juga rasa takut saat melihat sorot tajam dari mata suaminya yang berdiri di belakangnya sambil bersedekap. Naya tahu benar ketakutannya karena apa. Aku gerah mas, memberi jawaban bahkan suaminya belum mengajukan pertanyaan. Nggak mungkin, jawab Raihan tak percaya. Dia tahu dari dulu Naya tak pernah suka dengan potongan rambut pendek tapi sekarang mendadak memotong rambutnya sampai hanya tinggal sebahu hanya dengan alasan gerah. Aku suka modelnya,
memberi alasan lain sambil tetap menunduk melepas sepatu yang tadi dia coba. Raihan mendesah pelan. Mulai sekarang dia merasa harus menyiapkan diri untuk menghadapi tingkah Naya yang akan melakukan dan meminta hal aneh padanya karena pengaruh hormon kehamilan yang kini sedang dialaminya. Raihan duduk di samping Naya lalu membelai lembut kepalanya, udah selesai belum? Tidak ingin mempermasalahkan rambut istrinya yang sudah terlanjur dipotong. Naya mengangguk pelan lalu mengangkat wajah melihat suaminya yang sudah memakai kembali kacamata hitamnya. Aku mau beli ini, menunjuk sepasang heels dengan tinggi hampir 10 cm. Ini tinggi banget yang terkejut dengan keinginan istrinya. Tapi aku suka, berkata manja sambil memegangin heels dengan pandangan takjub. Oke, ya udah terserah, tak kuasa menolak jika istrinya sudah merengek manja. Dia juga berpikir Naya hanya suka dan tak akan berani memakainya. Tidak ada salahnya jika dia membiarkan istrinya membeli apa yang disukainya meski mungkin nantinya barang itu hanya akan menjadi sebuah pajangan di lemari sepatunya. Dengan senyum kesenangan Naya meminta seorang pelayan toko untuk membungkus semua sepatu yang sudah dipilihnya. Ada sekitar 6 pasang sepatu di sana yang tentu diantaranya tidak akan terpakai oleh Naya. Raihan langsung menyerahkan kartu kreditnya untuk membayar barang belanjaan istrinya setelah mendapat totalan. Dalam perjalanan pulang Naya terus saja bersenandung riang membuat suaminya yang tengah menyetir melirik ke arahnya. Kamu seneng banget kayaknya, ujar Raihan. Seneng dong, jalan-jalan terus dijemput sama suami. Naya tertawa riang sambil memainkan ponsel milik suaminya. Raihan terdiam mendengar jawaban Naya, merasa selama ini jarang sekali ada waktu untuk sekedar mengajak istrinya pergi ke mall, dia hanya sibuk dengan pekerjaannya. Memikirkan bagaimana mengelola perusahaannya agar semakin maju dan tanpa sadar dia sudah mengabaikan istrinya. Merasa bersalah karena menemani Naya hanya saat ke dokter itu pun karena betapa sudah tak sabarnya dia untuk memiliki anak. Raihan mengelus perut Naya yang belum membuncit beruntung juga istrinya tidak menolak meski terlihat dari raut wajahnya Naya kini tengah menahan mualnya. Menyadari itu Raihan langsung menarik tangan merasa kasihan melihat istrinya yang harus terus-terusan menahan mual hanya karena tak ingin menyinggung perasaannya jika sampai menolak disentuh olehnya. Maaf ya Yang, ujar Raihan kemudian. Hah? Kenapa? Kok minta maaf? Mas selingkuh ya? Tuduh Naya karena mendengar kata maaf dari suaminya yang begitu tiba-tiba. Astagfirullah. Enggak Yang. Sahut Raihan panik mendengar tuduhan istrinya, semakin panik saat mendengar istrinya mulai menangis, padahal maksudnya meminta maaf karena dia selalu sibuk dengan pekerjaannya dan tak pernah bisa mengajak istrinya berbelanja atau sekedar jalan-jalan ke mall. Tapi istrinya malah menganggap dirinya berselingkuh sampai harus meminta maaf. Mas jahat, aku lagi hamil mas bisa-bisanya selingkuh, ucap Naya sambil terus menangis sampai sesenggukan. Ya Allah drama apalagi ini? Bertanya pada pemilik semesta tentang perubahan sikap istrinya yang sudah membuatnya kembali pusing. Aku nggak selingkuh Yang, beneran, menghentikan mobil di pinggir jalan lalu menghadap istrinya yang tengah menutup wajah dengan kedua tangan menyembunyikan wajahnya yang tengah menangis. Yang, aku udah janji nggak akan selingkuh nggak akan macem-macem lagi, memegang bahu Naya. Tapi tadi kenapa Mas minta maaf? Itu kan berarti Mas ngelakuin salah, mengusap air mata. Ngelakuin salah bukan berarti aku selingkuh kan? Bertanya tegas. Terus Mas ngelakuin apa? Bertanya pelan sambil tetap menunduk karena malu sudah menuduh suaminya selingkuh hanya karena mendengar permintaan maaf. Aku ngerasa salah karena nggak bisa ajak kamu jalan-jalan, nggak bisa temenin kamu aku terlalu sibuk sama pekerjaan hingga terkadang aku mengabaikan perasaan kamu, mengabaikan apa yang sebenarnya kamu ingin lakukan, sahut Raihan. Maaf, lanjutnya lagi. Naya begitu terharu mendengar perkataan tulus dari Raihan dia langsung mendekap erat pinggang suaminya walau sedikit kesusahan karena mereka berada di dalam mobil. Aku nggak mau mas tinggalin aku,
berkata yang membuat Raihan ikut mendekap tubuh kurus Naya seraya menyesap rambut istrinya penuh penghayatan. Sampai di rumah Naya langsung masuk ke kamar mandi karena sudah tak tahan ingin buang air kecil sudah sangat mengganggunya sejak di mobil dalam perjalanan pulang tadi. Dia tidak bilang pada suaminya karena suaminya pasti akan sibuk mencari toilet umum. Yang, ada yang mau aku omongin sama kamu, Raihan sudah duduk di tepi ranjang seraya menarik dasi yang ada di kefah ke mejanya. Iya sebentar, sahut Naya dari dalam kamar mandi. Raihan nampak tengah memikirkan apa keputusannya sudah tepat membicarakan masalah papahnya pada Naya. Raihan sangat tahu dengan sifat baik istrinya, sudah tentu dia tidak akan pernah menolak untuk membantu papah mertuanya walau mertuanya itu sudah sangat menyakiti hatinya. Jelas Naya takkan pernah menolak, tapi Raihan sebagai anak kandung Dani, dia masih sangat enggan untuk mengetahui kondisi papahnya apalagi sampai harus membantunya. Terasa sangat mustahil Nagi Raihan untuk bisa melupakan segala tindak tanduk Dani yang sudah begitu melukai perasaannya sebagai anak. Mau ngomong apa mas? Tanya Naya berdiri di depan Raihan memamerkan senyum indahnya membuat lamunan Raihan buyar seketika. Raihan menepuk ranjang di sebelahnya mengajak Naya untuk duduk terlebih dulu sebelum dia bicara. Papa sakit, ujar Raihan pelan seraya tangannya mengelus perut Naya. Entah kenapa sejak mengetahui istrinya hamil tangannya selalu saja refleks mengelus-elus perut istrinya. Hah, papa sakit? Bertanya dengan raut penuh kepanikan. Iya, seraya mengangguk namun tangannya tak juga lepas dari aktivitasnya. Mas kok kamu bisa santai begini sih? Papa kamu sakit juga. Bentak Naya mulai kesal melihat sikap suaminya yang masih saja bisa bersantai padahal tahu papahnya sedang sakit. Terus mesti ngapain? Aku kan bukan dokter, mengedikkan bahu menjauhkan tangannya dari aktivitasnya mengelus lerut istrinya. Ya seenggaknya kita jengukin papa mas, yuk kita jenguk papa. Papa dirawat di rumah sakit mana? Naya berkata seraya memegang bahu Raihan, dia tahu suaminya itu masih sangat marah pada papahnya pada perbuatan papahnya yang hampir mencelakai dirinya. Tapi mau sampai kapan suaminya seperti ini biar bagaimanapun Dani adalah papa kandung suaminya mau tidak mau dia harus tetap menghormati papahnya. Maas, panggilnya karena Raihan kini hanya diam saja tak menanggapi ajakannya untuk menjenguk Dani. Yang, Raihan membuka mulutnya juga, biarlah jika akhirnya Naya menyetujui untuk menanggung biaya perawatan Dani. Raihan sudah tak ingin ambil pusing yang dia perlu lakukan sekarang adalah melindungi istri serta calon anaknya dari apapun termasuk rencana licik Dani yang mungkin saja masih belum juga menyerah. Apa mas? Memegang tangan suaminya menatapnya meski perutnya tetap bergolak merasakan mual juga pusing, dia hanya perlu menahannya sebentar, dia tidak ingin menuruti ngidamnya yang mungkin aneh tidak ingin melihat wajah suaminya meskipun dia sendiri tidak ingin berjauhan dari sang suami. Papa nggak dirawat di rumah sakit, mulai menerangkan. Naya mengernyit bingung, bagaimana bisa orang sakit tapi tidak dibawa ke rumah sakit. Tadi Eva ke kantor, mereka kehabisan biaya jadi pengobatan papa dihentikan, melihat tatapan sayu istrinya yang sedang menahan pusing juga mual. Eva ke kantor. Sedikit rasa cemburu di hatinya sebab yang dia tahu Eva hanyalah adik tiri dari suaminya dan Naya juga tahu bagaimana perasaan Eva terhadap suaminya. Raihan mengangguk, dia minta aku buat menanggung biaya berobat papa, lanjut Raihan. Mas mau bantu? Tanya Naya membuang semua pikiran yang menurutnya tak penting, sekarang bukan saatnya dia cemburu. Karena dia merasa suaminya sudah sepenuhnya takluk padanya dan benihnya pun kini sedang tumbuh di rahimnya jadi tak mungkin Raihan berani bermain-main di belakangnya, kecuali. Naya menghentikan pikiran-pikiran konyol yang akan merusak kepercayaannya pada sang suami. Enggak, jawab Raihan santai tanpa ada rasa bersalah sedikitpun. Kok mas jahat, mencubit gemas pipi Raihan dengan kedua tangannya. Dia juga jahat sama kamu. Kan jahat sama aku, terus kenapa mas yang dendam gitu? Kamu kan istri aku, siapapun yang udah jahatin istri aku ya yang akan marah aku lah,
menahan tangan Naya yang akan kembali mencubit pipinya. Tidak dipungkiri cubitan seorang wanita rupanya lumayan sakit. Kita bantuin papa, ujar Naya akhirnya. Aku nggak setuju, tolak Raihan. Ya udah terserah kalau Mas nggak setuju, aku tetap akan bantuin papa. Toh semua harta Mas sudah jadi milikku, jadi aku yang berhak menentukan mau bantu papa atau enggak. Tekan Naya mengultimatum suaminya seolah mengingatkan bahwa kini Raihan hanyalah seorang suami yang tak mempunyai apapun. Raihan menepuk keningnya, kamu jahat yang, merasa terpojok dengan perkataan istrinya.